Butuh laptop gaming yang harganya nggak terlalu mahal tapi bisa dipakai untuk jangka panjang? Asus TUF Gaming A15 dengan kode FA507UV ini mungkin bisa jadi pilihannya. Laptop ini nggak cuman bisa main game AAA dengan frame rate tinggi, tapi kedepannya laptop ini juga masih bisa di-upgrade lagi. Jadi di video kali ini kita akan bahas performa laptop gaming yang satu ini, sekaligus saya pengen bahas soal panasnya. Karena saya lihat di beberapa forum diskusi ada yang bilang laptop Asus TUF itu panas. Jadi kita akan lihat apakah Asus TUF Gaming FA507UV ini juga punya masalah yang sama. Oke, kita mulai dengan membahas desain dan build quality-nya dulu. Asus TUF A15 FA507UV ini desainnya mengambil tema ala-ala robot Gundam. Di boxnya kita bisa menemukan gambar robot, bahkan di paket penjualannya dapat stiker robot juga. Yang saya suka dari laptop ini adalah dimensinya yang nggak terlalu besar. Nggak berasa kayak pakai laptop gaming yang besar dan berat. Kemudian untuk bahannya di bagian bodi terbuat dari plastik ABS yang sangat kuat, sedangkan di layarnya terbuat dari aluminium yang solid. Saya coba tekan-tekan di bodinya, dia nggak masuk ke dalam. Bahkan di area keyboard kalau kita tekan juga nggak masuk ke dalam. Laptop ini bisa dibuka dengan satu tangan, tapi nggak bisa sampai rebahan. Engselnya cukup kuat, layarnya tidak bergelombang waktu dibuka. Untuk port yang ada di laptop ini, di sebelah kiri ada colokan listrik, port LAN, HDMI, 2 USB Type-C di mana salah satunya adalah USB 4, sebuah USB Type-A 3.2 Gen 1 dan jack audio 3,5 mili. Di sebelah kanan ada Kensington lock dan sebuah USB Type-A 3.2 Gen 1. Kemudian untuk keyboardnya, laptop ini menggunakan keyboard chiclet full size yang sudah dilengkapi dengan lampu RGB. Lampu RGB-nya ini bisa diatur pola dan tingkat kecerahannya. Keyboardnya ini lumayan oke dipakai ngetik, cuman sayangnya tingkat clickiness-nya tidak sama antara satu tombol dengan yang lain. Jadi ada tombol yang lebih terasa clicky dibanding tombol lainnya. Kemudian untuk spesifikasi lengkapnya, Asus TUF Gaming A15 dengan kode FA507UV ini dibekali dengan prosesor AMD Ryzen 9 8945H, di mana prosesor ini masih menggunakan teknologi Zen 4 yang punya 8 core dan 16 threads. Base clock-nya 4 GHz dan boost clock-nya 5,2 GHz. Dengan TDP sekitar 45 watt. Ryzen 9 8945H ini juga sudah dilengkapi dengan AI NPU, totalnya bisa mencapai 39 TOPS. Kemudian untuk GPU-nya ada dua, yang pertama iGPU Radeon 780M, lalu ada discrete GPU yaitu RTX 4060 dengan VRAM 8GB GDDR6. Untuk RAM-nya 16GB dual channel DDR5 5600. Penyimpanannya menggunakan M.2 NVMe 1TB. Untuk layarnya 15,6 inch, panel IPS 144Hz, resolusinya 1920x1080. Kita lanjut ke hasil benchmarknya. Di 3D Mark Steel Nomad dapat skor 2399, lalu di 3D Mark Time Spy skornya 11.035. Kemudian di 3D Mark Firestrike skornya 23.863. Lalu di Cinebench 2024 single core 105 poin, multicore-nya 905 poin, sedangkan GPU-nya 10.326 poin. Kemudian di Geekbench 6 single core 2646, multicore 10.258. Sedangkan GPU benchmarknya 95.478. Skor benchmarknya boleh tinggi, tapi gimana dengan performa asli gamenya? Di sini saya akan tes menggunakan mode kipas turbo dan laptopnya dicolok ke listrik. Untuk gameplaynya saya rekam secara eksternal menggunakan capture card, sehingga tidak membebani performa laptopnya. Kita mulai dengan Forza Horizon 5
Di sini saya gunakan resolusi 1080p 144 Hz tanpa anti-aliasing dan juga DLSS. Untuk settingan grafiknya saya gunakan settingan ultra. Hasilnya dapat frame rate di atas 100 fps, bahkan kadang bisa nyampe 144 fps. Jadi game ini bisa memaksimalkan refresh rate layar laptopnya. Kita lanjut ke game Counter-Strike 2. Di game ini saya gunakan resolusi 1080p, kemudian settingan grafisnya high setting tanpa FSR. Jadi FSR-nya dimatikan. Hasilnya dapat frame rate di atas 100 fps. Kita lanjut ke GTA 5. Di game ini saya gunakan resolusi 1080p. Untuk settingan grafisnya saya gunakan very high alias settingan rata kanan. Hasilnya dapat frame rate di atas 100 fps. Bahkan waktu naik pesawat frame rate-nya bisa nyampe 180 fps. Kita lanjut ke game Witcher 3. Di sini saya gunakan resolusi 1080p dengan settingan grafis ultra tanpa ray tracing dan juga DLSS. Hasilnya dapat frame rate di atas 100 fps walaupun kadang masih bisa ngedrop ke 90-an fps. Lanjut ke game yang lebih berat yaitu Cyberpunk 2077. Di sini saya gunakan resolusi 1080p dengan settingan grafis high ultra, tekstur quality-nya high, ray tracing-nya nyala, dan DLSS-nya di set ke auto. Kemudian frame gen-nya juga saya nyalakan. Hasilnya dapat frame rate di atas 100 fps. Kita lanjut ke Red Dead Redemption 2. Di game ini saya gunakan resolusi 1080p. Untuk settingan grafisnya saya gunakan settingan ultra dengan tekstur quality juga ultra. Kemudian DLSS-nya dinyalakan dan diset ke mode auto. Hasilnya dapat frame rate sekitar 80-an fps. Tapi kalau grafiknya diturunin dari ultra ke high setting, frame rate-nya kadang bisa 100 fps. Lalu gimana dengan suhunya? Ini penting banget karena banyak yang bilang laptop Asus TUF Gaming itu panas. Apakah Asus TUF Gaming A15 FA507UV ini juga panas? Setelah dipakai main game secara non-stop selama 2-3 jam dengan mode kipas turbo, suhu laptopnya ada di angka segini. Area yang paling panas itu ada di bagian atas keyboard. Sedangkan keyboardnya sendiri aman, nggak berasa panas, jadi tidak mengganggu kegiatan gaming. Tapi yang agak mengganggu itu adalah bunyi kipasnya. Pada saat gaming dengan mode turbo, kipasnya ini berisik banget. Kemudian untuk daya tahan baterainya saya coba tes dengan muter video YouTube secara non-stop dengan brightness 50% di mode silent. Hasilnya baterai 90 Wh yang ada di laptop ini bisa bertahan selama 8 jam 14 menit. Jadi daya tahan baterainya ini sangat bagus untuk sebuah laptop gaming. Lalu gimana dengan kemampuan upgrade-nya?
komponen apa aja yang bisa di-upgrade. Kalau kita lihat bagian dalam laptopnya ada sebuah slot M.2 yang kosong dan slot RAM-nya juga masih 01. Jadi laptop ini masih bisa ditambah penyimpanannya dan juga RAM-nya. Untuk RAM-nya laptop ini maksimal bisa di-upgrade hingga 64 GB. Walaupun saat ini cuma terpasang satu keping RAM tapi modenya sudah dual channel. Sebetulnya ada satu lagi yang bisa di-upgrade di laptop ini yaitu GPU-nya. Karena laptop ini punya USB Type-C yang sudah USB 4, jadi teorinya kita bisa pasang eksternal GPU di laptop ini. Kita tinggal beli docking eGPU-nya, jadi kedepannya kalau RTX 4060 di laptop ini kurang memuaskan, kita bisa pasang GPU yang lebih bagus, misalnya RTX 5090 desktop. Asus TUF Gaming A15 FA507 UV ini adalah laptop gaming yang sangat bisa diandalkan untuk main game AAA di resolusi 1080p dengan frame rate tinggi. Kombinasi prosesor ngebut Ryzen 9 8945H dengan grafik RTX 4060 yang punya VRAM gede ngasih jaminan game-game AAA 2-3 tahun ke depan masih bisa dimainkan di laptop ini. Saya yakin kalau nanti GTA 6 rilis di PC, kemungkinan bisa dimainkan di laptop ini. Kalaupun nggak bisa, laptop ini masih punya port USB 4, di mana kita bisa pasang eksternal GPU, contohnya RTX 5090 kalau memang dibutuhkan. Jadi itu sebabnya saya bilang laptop ini cocok untuk dipakai jangka panjang. Nah, kalau dari segi panasnya, selama saya pakai laptop ini, panasnya itu masih terkendali. Sistem pendinginan di laptop ini bekerja dengan sangat bagus untuk mendinginkan laptopnya. Yang jadi masalah itu adalah suara kipasnya yang berisik banget. Bahkan ketika nggak dipakai gaming pun, kadang kipasnya ini bunyi sendiri. Saya nggak tahu apakah unit review yang saya tes ini bermasalah atau memang aslinya kayak gini. Tapi yang jelas saya masih lebih pilih kipasnya berisik daripada laptopnya overheat. Kalau ngomongin soal harga, pada saat video ini dibuat, Asus TUF Gaming A15 FA507 UV ini dijual di harga 20 jutaan. Menurut saya harga segini tergolong murah untuk sebuah laptop gaming yang bisa dipakai untuk jangka panjang. Oke, itu dia tadi review Asus TUF Gaming A15 yang menggunakan AMD Ryzen 9 8945H. Buat yang mau beli laptop gaming ini bisa cek link pembeliannya di video atau di deskripsi. Dan segitu aja videonya, jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel KD Gadget. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.